Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu fasilitas RPH dan juga pengenalan karkas domba, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Penny Patriani, SPTM PIPM ASEAN Eng. Di kelompok ini kami beranggotakan Philip Sembiring Malala, Desliana, Hawa Soraya, Cesario APP Van Purba, Naomi R. Simorangkir, Reinhard Novandri Sihaloho, Adip Iman Mufti Hasibuan, dan juga Luki Ugenta Sitepu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah potong hewan, yang dimana dapat kita ketahui, rumah potong hewan atau biasa disebut dengan RPH adalah tempat dilaksanakannya pemotongan hewan ternak yang dirancang sesuai syarat higiene dan sanitasi untuk menghasilkan daging yang aman, utuh, sehat, dan halal atau biasa disebut dengan ASU. Lalu, klasifikasi RPH. Klasifikasi RPH berdasarkan skala operasi. RPH dapat diklasifikasikan berdasarkan skala operasinya, menjadi RPH skala kecil, menengah, dan juga besar. RPH skala besar biasanya dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap, teknologi yang lebih canggih dibandingkan RPH skala kecil atau PT Arsi Indo Graha. RPH atau UPH dengan jangkauan pemasaran yang sempit memiliki persyaratan teknis yang lebih sederhana, sedangkan yang memiliki jangkauan lebih luas diharuskan memenuhi persyaratan yang lebih kompleks. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi RPH. Fungsi RPH itu adalah tempat pemotongan hewan secara higienis dan juga menjamin keamanan kualitas daging, mencegah penularan dari penyakit zoonosis, ataupun juga mendukung kesejahteraan hewan dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang bisa terjadi di RPH tersebut, dan juga mendukung ketersediaan daging secara nasional. Dan selanjutnya itu fungsi RPH itu juga bisa tempat pengawasan kesehatan hewan dan daging, dan juga untuk menghasilkan daging yang asu atau yang bisa dibilang aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, apa sih fasilitas utama RPH untuk menjamin fungsi-fungsi RPH tersebut? Nah, di sini fasilitas utama RPH adalah kandang penampungan. Kandang penampungan itu merupakan tempat sementara bagi ternak sebelum dilakukannya proses pemotongan di RPH. Nah, kandang ini berfungsi untuk sebagai tempat untuk memudahkan pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukannya pemotongan. Nah, kandang penampungan itu biasanya tersedia dengan air minum yang bersih juga, dan lantainya sudah diatur supaya tidak licin dan mudah untuk dibersihkan supaya kondisi ternak tetap sehat dan nyaman sebelum terjadinya pemotongan di RPH. Mungkin itu akan dilanjutkan kawan saya. Saya Hawa akan melanjutkan dari teman saya, yaitu ada ruang pemotongan. Ruang pemotongan, pengulitan, dan pengeluaran jeroan merupakan area dalam RPH yang digunakan untuk proses penyembelihan ternak, pelepasan kulit, serta pengeluaran organ dalam hewan. Proses ini dilakukan secara higienis untuk menjaga kualitas karkas dan mencegah kontaminasi pada daging. Ruangan harus memiliki lantai kedap air, saluran pembuangan yang baik, pencahayaan yang cukup, serta peralatan yang bersih dan steril agar proses pemotongan berjalan dengan aman dan sesuai standar. Lalu ada ruang pendingin. Ruang pendingin ini merupakan fasilitas di RPH yang digunakan untuk menyimpan karkas setelah proses pemotongan. Pendinginan ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, menjaga kesegaran daging, serta mempertahankan kualitas karkas agar tetap aman dan layak dikonsumsi. Ruangan ini harus memiliki suhu yang terkontrol dan kondisi yang bersih untuk menjaga mutu daging. Saya Cesario APP Van Purba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
persyaratan teknis fasilitas RPH atau standar nasional Indonesia-nya. Peralatan yang disyaratkan sesuai standar SNI nomor 016159/1999 meliputi pisau parang, sarana pencuci tangan, sabun dan lap untuk tangan, lemari dan ruang ganti pakaian karyawan, serta perlengkapan standar karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging seperti pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung, dan sepatu boot agar daging kualitas asuh dapat dicapai. Standar RPH diatur dalam SNI nomor 016159/1999 yang mencakup persyaratan lokasi, sarana, bangunan letak peralatan, higien karyawan dan perusahaan, pengawasan Kesmafed, kendaraan pengangkut daging, ruang pendingin atau pelayuan, ruang pembeku, ruang pembagian karkas, dan pengawasan daging, serta laboratorium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah merupakan fasilitas di RPH yang digunakan untuk mengolah limbah hasil pemotongan hewan seperti darah, kotoran, lemak, dan limbah cair lainnya. Pengolahan limbah bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kebersihan area RPH, serta mencegah penyebaran penyakit akibat limbah pemotongan hewan. Di sini akan melanjutkan tentang tema yang kedua, yaitu pengenalan karkas domba. Karkas domba merupakan bagian tubuh domba yang setelah proses pemotongannya itu telah dipisahkan dari kepala, kulit, kaki, bagian bawah, darah, dan organ dalam. Karkas menjadi bagian utama yang dimanfaatkan sebagai sumber daging konsumsi dan memiliki nilai ekonomi dalam industri peternakan. Pengenalan karkas domba penting untuk mengetahui bagian-bagian daging domba, kualitas karkas, serta nilai jual dari setiap bagian karkas yang dihasilkan. Lalu ada pula komponen penyusun karkas. Yang pertama ada otot atau daging. Ini merupakan bagian terbesar dari karkas dan merupakan sumber protein hewani. Lalu yang kedua ada tulang, di mana tulang itu merupakan kerangka penyusun tubuh dan mempengaruhi persentase daging. Lalu yang ketiga ada lemak atau ada dua jenis lemak, yaitu lemak bawah kulit atau sukutan, lemak antar otot atau intermuskular, dan ini menentukan cita rasa dan keempuk daging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Renhard Novandri Saloho akan melanjutkan bagian dari NOMI untuk presentasi karkas domba lokal. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa presentasi karkas domba lokal jantan itu berkisar antara 33% sampai dengan 42,15%. Nah, dengan presentasi bobot kepala sekitar 7,33 sampai 10,76%. Bobot kulit 7,25 sampai 10,96%. Dan bobot kaki 2,16 sampai 2,84%. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian, pertambahan bobot potong berpengaruh nyata terhadap karkas dan daging, yang ditandai dengan peningkatan presentasi karkas dan daging domba ekor tipis jantan. Nah, untuk definisi karkas itu sendiri, berdasarkan SNI, bobot karkas merupakan bobot tubuh ternak setelah dipotong dikurangi dengan darah, bagian kepala, keempat kaki, kulit isi rongga perut, isi rongga dada, dan ekor. Presentasi karkas diperoleh dari perbandingan bobot karkas terhadap bobot potong. Nah, untuk proses pemotongan karkas itu diawali dengan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan ternak sebelum dipotong. Ini meliputi pemeriksaan dari kondisi ternak dan kesehatan ternak. Lalu ada penyembelihan. Penyembelihan dilakukan dengan secara halal dan asuh. Lalu ada pengeluaran darah dan ada pengulitan yang memisahkan antara kulit dengan bagian daging. Lalu ada pengeluaran organ dalam atau biasa disebut eviscerasi. Dan ada pembelahan karkas, di mana karkas akan dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu ada pendinginan dengan suhu chilling, lalu akan dikemas. Baik, di sini saya Adib akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi kualitas karkas. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada bangsa atau genetik domba.
Lalu yang kedua itu ada umur ternak, yang ketiga ada jenis kelamin, yang keempat ada pakan dan nutrisi, lalu yang kelima ada bobot potong, dan keenam ada kondisi kesehatan, dan yang terakhir itu yang mempengaruhi adalah manajemen pemeliharaan. Nah, baru selanjutnya bagian-bagian utama pada karkas domba atau primal cuts, yang dimana terdapat 5, yaitu yang pertama paha belakang atau leg, yang dimana dagingnya padat dan cocok untuk dipanggang atau di steak. Lalu yang kedua itu ada pinggang atau loin, yang dimana bagian paling empuk dan biasanya untuk loin chop. Nah, lalu yang ketiga itu ada rib atau iga, yang dimana daging berlemak dan untuk rib chop atau roast biasanya. Lalu yang keempat itu ada bahu atau pundak atau shoulder, yang dimana agak berlemak dan cocok untuk rebusan atau panggangan lambat. Lalu yang terakhir kelima itu ada dada atau breast dan sandung lamur atau flank, yang biasanya cocok untuk digiling atau disap. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya Lugo Genta Situpu akan menjelaskan mengenai pengenalan karkas domba yang kami ambil dari jurnal IPB. Yang pertama itu ada leg atau paha belakang, merupakan komponen paling besar dari karkas domba. Yang kedua itu berdasarkan penelitian Santoso et al. 2012, rata-rata bobot potong domba pri jantan yang adalah 26,85 kurang lebih 4,62 kg dengan persentase karkas domba pariangan jantan yearling sebesar 48,87 kurang lebih 2,84%. Baru ada standar mutu karkas, ini diambil dari SNI 3925 tahun 2008. Yang pertama itu karkas domba dinilai berdasarkan konformasi tubuh, perdagingan, lemak penutup karkas, dan warna daging. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengenalan karkas domba. Perbedaan karkas domba muda dengan tua. Kriteria domba muda, lem atau domba tua, muton. Yang pertama itu warna daging merah muda, pucat, merah tua gelap. Yang kedua itu tekstur halus, empuk kasar, dan lebih alot. Ini untuk domba tua. Lalu ada lemak putih keras kekuningan. Lalu ada aroma dan rasa ringan tajam atau lebih kuat. Nah, selanjutnya itu ada ke domba mudanya. Warna daging lebih gelap atau merah tua, serta otot lebih kasar dan lebih jelas terlihat. Tekstur daging lebih keras atau alot karena jaringan ikat lebih banyak. Lemak berwarna lebih kekuningan dibandingkan domba muda. Persentase karkas lebih rendah dibandingkan domba yang dipotong pada umur optimal. Tulang lebih keras dan ukuran tubuh lebih mencapai dewasa penuh. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu rumah potong hewan atau RPH merupakan fasilitas yang memiliki peran penting dalam proses pemotongan ternak untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Keberadaan fasilitas seperti kandang penampungan, ruang pemotongan, ruang pendingin, serta pengolahan limbah sangat mendukung kebersihan dan kualitas hasil pemotongan. Selain itu, penerapan sanitasi dan penanganan ternak yang baik di RPH dapat mencegah pencemaran lingkungan, mengurangi risiko penyebaran penyakit, serta menjaga kesehatan masyarakat sebagai konsumen daging. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi presentasi kami. Sekian, saya ucapkan terima kasih.